البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazidan la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Al-Ishriniyat karya Asy-Syaikh Abdul Khalid Atsabahullah. Namun sebelum melanjutkan seperti biasanya, hadis yang kemarin kita baca setorkan terlebih dahulu. Dua hadis yang pendek mudah dihafal. Yang pertama hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang kedua hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Tafadhal barakallahu fiik. Falyasil. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Ayo. Man ahabba wa yunsa. Apa? Wa yunsa lahu apa? Ayo, man kana ila jarihi ya muttafaqun alaih. Na'am, ahsant. Tafadhal. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Ha? Falyuhsin. Na'am, ahsantum barakallahu fiik. Tafadhal.
ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Naam ahsantum 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 barakallahu fiik. Tafadhal. Naam ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Qal apa? Fal yuh. Ayo na'am ahsanta barakallahu fiik. Fal yuhsin ya, bukan fal yahsin, fal yuhsin ila jari. Itu keliru harakatnya, bukan jarihu, jarihi yang tepat. Harakatnya keliru itu. Ila jarihi. Naam. Fadhal.
Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Ana nabiyya man ahabba. Ayo. Man ahabba an yubsata fi rizqihi wa yunsa apa? Fi atharihi. Apa? Oh. Na'am barakallahu fiik. Ahsan. Tafadhal. Muttafaqun. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Ayo. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am, ahsantum barakallahu fiik. Tafadhal. Apa? Na'am, ahsantum barakallahu fiik. Kita lanjutkan. Bacaan yang berikutnya, perhatikan baik-baik. Qala al-mu'allif wa asbahullah ikramud dhaif. Pembahasan seputar memuliakan tamu.
Karena tamu barakallahu fiik beda dengan orang biasa. Jadi ada hak tamu yaitu agar orang yang kedatangan tamu memuliakannya. Sehari semalam wajib. Paham ya? Menyempurnakannya 3 hari. Selebihnya boleh-boleh saja. Dan ada bertamu tidak boleh lama-lama di rumah orang yang didatangi. Kenapa berlama-lama enggak boleh? Nanti disebutkan akan membuat dosa orang yang punya rumah. Kok bisa? Karena kalau lama-lama di rumah orang tersebut, lama-lama kehabisan enggak untuk menjamu tamu itu? Kehabisan enggak kira-kira? Kehabisan. Dan dia merasa enggak enak gitu loh. Merasa enggak bisa menjamu tamu dan merasa berdosa. Paham belum? Makanya kalau orang bertamu secukupnya, seperlunya. Kalau sudah selesai urusan, pamitan. Jangan lama-lama di situ. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat di sini biar tambah jelas. An Abi Shuraih Al-Adawi radhiyallahu anhu, sahabiyun jalil. Abu Shuraih Al-Adawi, sahabat yang mulia. Namanya siapa namanya? Khuwailid bin Amr. Namanya Khuwailid bin Amr, bukan Khalid, Khuwailid. Paham? Khadijah bintu Khuwailid. Nah, Khuwailid itu. Tapi bukan bapaknya Khadijah ya. Maksudnya namanya Abu Shuraih Al-Adawi, namanya Khuwailid bin Amr. Dihafalkan. Kalau misalkan enggak kuat hafalannya, catat. Namanya Khuwailid bin Amr. Paham ya? An Abi Shuraih Al-Adawi, namanya Khuwailid bin Amr Al-Adawi. Khuwailid bin Amr Al-Adawi. Nanti suatu ketika Anda tanyakan lagi, kondisikan faedahnya. An Abi Shuraih radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari hadis Abi Shuraih radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Satu, perhatian baik-baik ini poinnya ini, biar nanti tahu apa adab-adabnya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Jaizatuhu, dengan apa? Dengan memberikan hadiah kepadanya. Yaumun wa lailah, sehari semalam ini wajib. Jaizah ini wajib. Sehari semalam ini hadiahnya. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Wa dhiyafah satu ayam, sedangkan bertamu itu 3 hari. Sehari semalam wajib ya menjamu ya. Selebihnya penyempurnanya 3 hari. Nah, lebih dari 3 hari perkaranya mubah, silahkan. Paham ya? Nah, seperti itu. Kalau dia enggak mampu untuk menjamu, setelah 3 hari yang ngarahkan, afwan Pak, maaf. Mungkin kalau mau sarapan depan itu ada angkringan misalkan. Paham ya? Kalau seandainya enggak mampu lagi kita menjamu. Intinya 3 hari itu antum jamu. Penyempurnanya 3 hari. Sehari semalam pertama itu wajib. Paham ya? Wajib menjamu tamu, tidak harus mewah-mewah. Yang penting apa? Terwakili. Paham terwakili? Ada air minum, makanan, cukup untuk menjamu tamu. Taruhlah antum menjamu dengan apa? Air putih dengan kurma. Cukup enggak? Cukup, semampunya, seadanya. Taruhlah ketika makan malam hanya ada nasi, kemudian apa? Sambal cabai hijau, kemudian lauknya tahu sama tempe, tidak masalah. Intinya menjamu tamu. Tapi kalau ada tamu antum biarkan begitu saja, enggak dikasih air minum, wala makanan, wala syai', malah antum suruh, "Pak, kalau mau makan beli di supermarketnya ada, Pak." Nyuruh beli pakai uang dia sendiri lagi. Paham ya? Itu berarti apa? Berarti dia tidak memuliakan tamu. Berarti dia telah melanggar syariat. Ini penting. Fama ba'da dzalik, adapun selebihnya ini, selebih 3 hari kok antum mau ngasih, shadaqatun, fa huwa shadaqah, itu sedekah. Paham belum? Sehari semalam wajib. Mafhum? Disempurnakan 3 hari mustahab. Paham? Nah, kemudian apa selebih dari 3 hari namanya sedekah. Jadi kalau misalkan ternyata dia bertamunya lebih dari 3 hari, nah selebihnya itu antum mengasih sedekah. Antum dapat pahala sedekah. Paham ya? Dapat pahala sedekah. Ayo, enggak diperhatikan. Kitabnya ditutup aja kalau enggak diperhatikan. Nulisnya nanti, khot pelajaran ada waktu sendiri. Ayo, diperhatikan. Nah, kita lihat sini. Kata beliau, "Fama ba'da dzalik fa huwa shadaqah." Maka selebihnya, selebih 3 hari tersebut adalah sedekah. Selebih dari 3 hari adalah apa? Sedekah. Wala yahillu lahu an yasmiya 'indahu hatta yukhrijah. Penting ini. Dan tidak halal bagi seorang bermalam di sisinya sampai membuat dia susah.
membuat dia keberatan maksudnya. Jadi kalau antum bermalam bertamu, upayakan sesuai dengan keperluannya, jangan lebih dari 3 hari sudah. Paling lama 3 hari itu. Selebihnya bagaimana? Selebihnya janganlah antum tidur di situ. Janganlah bermalam di situ. Kenapa? Karena akan membuat dia ini merasa keberatan. Ini tamu berat sekali tamu. Tamu kok, paham ya? Ya mungkin karena dia bertamu ternyata yang dihidangkan makanan enak-enak terus. Pengen lagi itu, paham ya? Akhirnya apa? Sampai 5 hari, 6 hari. Bukan niat bertamu lagi, tapi pengen untuk menikmati makanannya, enggak boleh. Ini kita lihat ini. Wala yahillu lahu an yasmiya 'indahu hatta yukhrijah. Dan tidak halal bagi seorang tersebut untuk apa? Yasmiya. Yasmiya itu artinya yukim, bermukim, tinggal. Dan tidak halal bagi seorang apa? Untuk dia tinggal bermalam di sisinya, tinggal di tempat orang tersebut sampai membuat orang itu apa? Merasa keberatan. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ini penting, poin yang terakhir ini. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia berkata baik atau diam. Jadi kalau enggak ada ucapan yang baik yang harus dia ucapkan, diam lebih baik. Paham ya? Nah, daripada dia berbicara tanpa ada faedahnya, tanpa ada manfaatnya, diam lebih baik. Sampai-sampai dinukilkan pantun yang sudah Anda sebutkan dulu, pantun dinisbahkan pada Abul Fathah Al-Busti. Abul Fathi Al-Busti rahimahullah mengatakan apa? Takallam wasaddid mastata'ta fa innama kalamuka hayyun wasukutuka wasukutu jamidu. Itu awalnya gitu. Takallam wasaddid mastata'ta fa innama kalamuka hayyun wasukutu jamidu. Kemudian beliau melanjutkan fa illam tajid qaulan sadidan taquluhu fasamtuka an ghairi sadidi sadadu. Kalau kita lewati dulu ya, itu penyempurnaannya. Yang dulu antum hafalkan fa illam tajid qaulan sadidan taquluhu fasamtuka an ghairi sadidi sadadu. Artinya apa? Kalau disempurnakan artinya takallam wasaddid masata'ta fa innama kalamuka hayyun wasuqutu jamadu. Wasuqutu jamadu. Artinya apa? Berbicara dan luruslah engkau semampumu. Karena sungguhnya ucapanmu itu hidup dan diam adalah kematian. Fa in lam tajid qaulan sadidan taquluhu, jika engkau tidak menjumpai ucapan yang benar, ucapan yang jujur yang harus kamu ucapkan, fasamtuka an ghairi sadidi sadatu, maka diammu dari ucapan yang tidak benar adalah kebenaran. Paham belum? Jadi kalau kita enggak jumpai ucapan yang baik, enggak menjumpai ucapan yang bagus, kita diam, diamnya kita itu dianggap benar sudah. Faham maksudnya ya? Diamnya kita dari ucapan yang tidak bagus itu adalah apa? Kebenaran. Karena Allah telah perintahkan dalam Al-Qur'an Karim apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadidan, ay shawaban. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berucaplah dengan ucapan yang jujur, ucapan yang benar. Ucapan yang benar, ucapan yang jujur. Nah, seperti itu. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Pantunnya ini dihafal ya. Fa illam tajid qaulan sadidan taquluhu fasamtuka an ghairi sadidi sadadu. Jika engkau tidak menjumpai ucapan yang lurus, yang baik yang harus kamu ucapkan, maka diammu dari ucapan yang tidak benar itu adalah apa? Kebenaran. Itu adalah apa? Kelurusan. Itu adalah apa? Na barakallahu fikum, kebaikan. Fa illam tajid qaulan sadidan taquluhu fasamtuka an ghairi sadidi sadadu. Itu ucapannya siapa? Dinukilkan ini sebagai pada Abdul Fattah Al-Busti rahimahullah taala. Naam. Kesimpulannya hadis yang mulia, hadis Abi Syuraih Al-Adawi radhiyallahu anhu, muttafaqun alaih, adab seputar apa? Menjamu tamu. Dulu Nabi Ibrahim alaihissalam termasuk dari kalangan durwah, panutan dalam hal tamu, menjamu tamu. Antum bisa lihat dalam surat apa itu namanya? Ad-Dariyat ya, atau surat At-Tur itu ya, kisah Nabi Ibrahim. Dariyat atau Tur itu? Dariyat ya. Nah, dipersembahkan, disodorkan menjamu tamu apa? Ijl. Apa itu ijl? Anak sapi. Anak sapi itu dagingnya empuk, enak. Beda dengan sapinya. Kalau sapi kan besar, biasanya tua, dagingnya alot. Alotnya apa bahasa Indonesianya? Kenyal. Paham ya? Seperti itu.
Nah, kalau ijl itu mahal harganya. Kalau sapi masih muda itu harganya mahal. Nah, itu dipersembahkan untuk menjamu tamu. Jadi termasuk druwah panutan dari kalangan Nabi dan Rasul, di antara apa? Di antara sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam menjamu tamu. Paham ya? Apalagi orang Yaman, kisah aja orang Yaman kalau menjamu tamu mereka enggak tanggung-tanggung. Antum bertamu cuma 2 orang, disembelihkan apa? Kambing 1. 2 orang padahal. Masya Allah, kambingnya bukan kambing tua, kambing muda. Dagingnya udah empuk, Masya Allah. Maksudnya bagaimana? Menunjukkan karamnya orang-orang ahli Yaman secara global. Seperti itu ya. Syahidnya di sini adalah menjamu tamu termasuk sunnah para nabi dan rasul. Di antaranya sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Antum melihat kisahnya dalam surat apa? Adz-Dzariyat itu ya. Nah, barakallahu fikum, bagian awal-awal bawah itu mengenai kisah apa? Kisah nah barakallahu fikum hafizakumullah, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam menjamu tamunya. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Kemudian disebutkan di sini sehari semalam itulah perkara yang wajib untuk dia memberikan hadiahnya. Sehari semalam tadi. Penyempurnaannya 3 hari. Penyempurnaannya 3 hari. Sudah kami sebutkan, menjamu tamu tidak harus mewah-mewah. Tidak harus yang harganya mahal. Tidak harus makanan berkelas, itu enggak harus. Paham ya? Sederhana, seperlunya, secukupnya. Intinya bisa menjamu tamu. Mafhum soalnya ya? Nah, taruhlah antum hanya punyanya di rumah singkong rebus. Bisa enggak untuk menjamu tamu? Bisa. Singkong rebus, kemudian ditaruh di atas piring ya kan? Langsung diberikan apa? Coklat sama keju, kong coklat. Singkong, keju, coklat, selesai. Disodorkan untuk tamu, udah senang tamu. Paham ya? 6 kong coklat tadi itu, singkong keju, coklat. Walaupun singkong ala kadarnya, seperti itu. Jadi menjamu tamu tidak semewah-mewah. Paham ya? Intinya terwujudkan apa yang namanya apa? Ikramu adz-dhaif. Naam. Kemudian kalau lebih dari 3 hari, antum ngasih makan ke tamu tadi wajib atau enggak? Setelah lebih dari 3 hari, wajib atau enggak? Enggak wajib, sedekah. Antum kasih sedekah itu dari antum. Paham ya? Taruhlah antum enggak ngasih, itu enggak berdosa lagi. Karena apa? Karena sudah selesai hak antum menjamu tamu tadi itu. Masyaallah ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah barakallahu fikum. Jadi menjamu tamu, nah yang wajib sehari semalam tadi itu penyempurnaannya 3 hari. Mafhum insyaallah? Adapun lebih dari 3 hari namanya sedekah, namanya sedekah. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan. Kenapa di sini kita dilarang tinggal lama di rumah? Di rumah apa? Di rumah yang kita bertamu di situ agar tidak memberatkan. Orang itu kalau bertamu lama-lama, itu yang punya rumah juga mikir nanti. Ini tamunya kok aneh ini. Oh sampai 5 hari, 6 hari padahal orang bertamu kan cuma 3 hari paling lama. Nah, akhirnya memberatkan kan? Naam, seperti itu. Kemudian potongan hadis yang terakhir adalah adab dalam berbicara. Kalau tidak ada ucapan yang baik yang harus diucapkan, lebih baik diam. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, lebih baik diam. Maksudnya bagaimana? Daripada dia berbicara ungkapan-ungkapan yang kotor, ungkapan yang keji, ungkapan yang bercanda tapi bohong misalkan, diam lebih baik. Kita lihat penjelasan bawahnya. Qala al-mu'allifu asbahullah. Kata beliau, Rawal Bukhari wa Muslim bil lafzi dan lafaz yang lain, wala yahillu lirajulin muslimin an yuqima 'inda akhihi hatta yu'simah. Yang penting bahwa itu perhatikan lihat tahu artinya. Tidak halal bagi seorang muslim untuk tinggal. Tinggal itu maksudnya adalah apa? Bermukim, bertamu. 6 di rumah saudaranya sampai membuat dia berdosa. Bertamu kok malah bikin dosa, itu bagaimana? Qalu ya Rasulullah wa kaifa yu'simuhu? Wahai Rasulullah, bagaimana orang tersebut dikatakan membuat dosa? Qala yuqimu 'indahu wa la syai'a lahu yakrihi bihi. Allahumma musta'an maksudnya. Maksudnya tamu tersebut tinggal di rumah orang tadi sampai orang tadi tidak punya apa-apa lagi untuk menjamu tamunya. Berarti kan merasa berdosa. Kewajibannya kan apa? Kewajibannya menjamu tamu. Lah kalau dia lama-lama di rumah itu, akhirnya apa? Tuan rumah kan kehabisan barang untuk menjamu tamunya. Nah, perbuatan itu dianggap apa? Perbuatan yang dosa. Paham belum? Membikin dosa orang lain.
Lah kenapa? Orang lain akhirnya mau menjamu tamu kan kehabisan apa? Kehabisan bahannya, kehabisan barakallahu fikum makanannya. Faham maksudnya? Berarti ini apa? Orang kalau bertamu itu bisa mengkondisikan keadaannya. Jangan lama-lama. Kalau misalkan bisa selesaikan sehari. Kalaupun terpaksa ya 3 hari tadi paling lamanya. Faham ya? Kalau misalkan tidak harus menginap ya udah paling bagus. Seperlunya. Assalamualaikum, seperlunya selesai udah pulang. Enggak perlu bermalam di situ. Tapi kalau mengharuskan bermalam, mengharuskan bertamu paling lamanya 3 hari saja. Selebihnya dikhawatirkan memberatkan pemilik rumah atau tuan rumahnya. Mahfum soalnya ya? Naam. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah, yasmi ay yuqim. Makna yasmi yuqim, tinggal, bermukim. Paham ya? Makna yasmi adalah apa? Yuqim, mukim, tinggal situ. Hatta yuhrijah. Tidak halal bagi seorang tinggal di rumah orang tersebut sampai membikin dia apa? Membikin dia merasa keberatan. Ai yuqi'uhu fil haraj wa wal ism. Yaitu sampai menjerumuskan pemilik rumahnya kepada apa? Haraj, yaitu perkara dosa. Paham belum? Nah, kok bisa? Kenapa demikian? Karena apa? Karena akhirnya nanti kan pemilik rumah kan bisi-bisi juga. Merasa jengkel, bisi-bisi, tamu berat sekali nih. Tamu kok 4 hari enggak pulang-pulang. Paham ya? Akhirnya berpikir aneh-aneh kan? Membikin apa? Pemilik rumahnya akhirnya malah mengucapkan yang membikin dia berdosa itu loh. Faham maksudnya? Kalau tamu ya seperlunya, kalaupun lama ya 3 hari dah selesai. Setelah itu pulang. Kalau belum selesai ya nanti pulang dulu, lama-lama tamu lagi enggak masalah. Paham ya? Adapun kalau langsung saat itu juga lebih dari 3 hari hindari. Kita lihat sini. Kata beliau, kenapa seperti itu? Li'annahu qad yukaddiruhu. Yukaddiru itu membuat jengkel. Dikarenakan bisa jadi perbuatan dia membuat jengkel pemilik rumah. Fayaqul, akhirnya pemilik rumah mengatakan hadad dhaif sakil, ya kan? Tamu ini berat banget ini tamu ini. 3 hari enggak pulang-pulang, berat enggak kira-kira? Akhirnya pemilik rumah kan bisi-bisi, ngobrol, ngomong gitu loh. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Tuan rumah akhirnya ngomong sendiri, ngomel-ngomel karena jengkel tadi itu. Nah, akhirnya membuat apa? Tuan rumah berdosa kan? Karena perbuatan tamu tadi itu. Jadi kalau misalkan bertamu ya paling lamanya 3 hari. Kalau permasalahannya selesai dalam sehari semalam lakukan. Kalau kurang dari itu enggak perlu menginap bagus. Paham ya? Karena biasanya kalau bertamu di tempat yang sudah ada keluarga itu kan dikhawatirkan memberatkan. Qala al-Hafidz Ibnu Abdul Barr rahimahullah taala, ajma'al ulama'u 'ala madhi mukrimid dhaif was-sana' 'alaihi bidzalika wa hamdih masyaallah. Berkata al-Imam Al-Hafidz Ibnu Abdul Barr rahimahullah taala, para ulama sepakat atas apa? Pujian terhadap orang yang memuliakan tamu dan sanjungan terhadapnya. Dengan sebab memuliakan tamu tadi wa hamdih dan juga pujian sama. Jadi para ulama sepakat untuk memuji orang yang memuliakan tamu. Memuliakan tamu sudah kami sebutkan tidak harus mewah-mewah. Seadanya. Fattaqullaha masata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Taala semampu kalian. Nah, taruhlah antum posisinya lagi ekonomi tipis. Lagi enggak ada kerjaan misalkan, di rumah adanya cuma apa? Nah, barakallahu fikum mungkin air putih sama kurma. Udah. Kurma, air putih cukup. Paham ya? Nah, karena biasanya tamu itu datang bukan ingin makannya, bukan. Karena ada keperluan. Tapi kalau ada tamu kok datang hanya karena ingin makan, itu jarang sekali jumpai. Paham ya? Biasanya orang bertamu ada keperluan. Kalau dari rumah mau bertamu di rumah si fulan, kalau di rumah si fulan itu kalau jamu enak-enak. Sengaja dia bertamu biar dijamu. Enggak ada keperluan apa-apa dia. Nah, jarang sekali seperti itu. Seringnya orang bertamu karena ada keperluan. Paham ya? Nah, keperluannya bisa diselesaikan dalam sehari semalam atau paling lambatnya 3 hari tadi itu. Mafhum soalnya ya? Nah, barakallahu fiik. Jadi kesimpulannya pujian terhadap apa? Orang yang memuliakan tamu. Nah, para ulama telah sepakat. Wa annad diyafa min sunanil mursalin. Wa annad diyafah bahwasanya menjamu tamu itu merupakan sunnahnya para rasul. Wa anna Ibrahima awwalum man dayyafad dhaif. Sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah, perhatikan baik-baik ini. Bahwasanya menjamu tamu merupakan sunnahnya para rasul dan bahwasanya Ibrahim alaihissalam adalah orang yang pertama kali menjamu tamu. Antum lihat dalam surat Dzariyat. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam menjamu tamu.
Yang disodorkan bukan daging kambing saja, ijl. Ya kan? Ijl itu adalah anak sapi. Harganya mahal lumayan. Nah, barakallahu fi, karena sapi kan masih muda, misalnya kalau daging sapi muda itu kan empuk, enak. Sodorkan, disuguhkan. Nah, untuk menjamu tamu tadi. Kesimpulannya barakallahu fikum, hadis yang kita baca tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek, mudah dihafal. Ada berapa pembahasan di sini? Ada pembahasan yang inti adalah memuliakan tamu. Tapi ternyata di akhir hadis ditutup dengan apa? Ditutup dengan adab berbicara. Jadi kalau berbicara, nah pembicaraan yang tidak ada manfaatnya asal dihindari. Seperti ngobrol tanpa ada ujungnya misalkan. Canda berlebihan misalkan. Tertawa terbahak-bahak misalkan. Itu dihindari. Sampai-sampai Nabi kita Muhammad SAW beliau mengatakan apa? La tuksirudz dhahik fa inna kasratadz dhahik tumitul qalb. Jangan kalian apa? Banyak tertawa. Karena sesungguhnya banyak tertawa bisa mematikan hati. Lalai dari zikir, lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala atau yang semisalnya. Nah, yang akhirnya apa? Yang akhirnya ujung-ujungnya dia enggak berzikir karena apa? Banyak tertawa tadi itu. Canda boleh, tapi harus jujur. Ingat-ingat. Canda tidak masalah tapi harus jujur apa yang dia ucapkan, apa yang disampaikan, enggak boleh bohong. Nabi kita Muhammad SAW pernah enggak bercanda? Pernah enggak bercanda? Pernah, tapi beliau jujur candanya, enggak bohong. Nah, orang-orang kadang enggak sengaja canda dia sama temannya, tapi candanya bohong. Anak dulu pernah seperti ini, akhir tertawa semuanya. Bohong dia padahal. Enggak boleh, haram. Canda tidak masalah tapi jujur candanya. Apa contoh tanda yang diperbolehkan dan juga Rasulullah melakukannya? Waktu itu beliau mengatakan apa? La yadkhulul jannata ajuz. Tidak akan masuk surga perempuan tua. Dohirnya kan canda. Akhirnya perempuan tua tersebut menangis. Karena apa? Karena yang namanya orang berbuat taat, beriman, beribadah kok enggak masuk surga itu perempuan tua. Langsung perempuan tersebut nangis, didatangi oleh Rasulullah SAW. Mayubkik, apa yang bikin kamu menangis? Dengan semaan seperti itu. Kemudian perempuan tua tadi mengatakan, ya Rasulullah, engkau mengatakan tidak ada perempuan tua yang masuk surga. Ternyata Rasulullah bercanda tadi benar, memang enggak ada di surga itu perempuan tua. Semuanya dijadikan menjadi muda, menjadi gadis semuanya. Kemudian beliau membacakan berkata Allah Ta'ala, wa ja'alnahunna abkara. Dan kami jadikan mereka semuanya abkar. Apa itu abkar? Para gadis muda, belia. Jadi enggak ada perempuan tua di surga. Kelihatan dohirnya kan menyakiti bercanda gitu loh. Tapi candanya benar. Paham maksudnya ya? Candanya kan tidak ada yang masuk surga kecuali tidak ada perempuan tua masuk surga. Kelihatannya canda, tapi benar candanya. Memang enggak ada di surga perempuan tua. Semuanya menjadi apa? Muda. Semuanya menjadi muda semuanya. Naam, barakallahu fiik. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah, barakallahu fiikum. Adapun dalil mengenai ucapan yang baik atau ucapan yang bagus yang sangat nas dan juga sesuai dengan hadis ini adalah ayat yang sering antum dengar. Ayat yang sering antum dengar, Allah Ta'ala mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Cocok dengan pembahasan ini. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia hendaknya mengucapkan ucapan yang baik atau lebih baik dia diam. Paham ya? Nah, tapi diam di sini barakallahu fiik. Nah, kalau dia tidak ada ucapan yang baik harus dia ucapkan. Paham ya? Nah, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah wa qulu qawlan sadidan, dan ucapkanlah oleh kalian ucapan yang benar. Sadidan maknanya sawaban, ucapan yang benar. Ucapan yang benar adalah ucapan yang tidak mengandung apa? Unsur dusta atau bohong. Perhatikan baik-baik. Canda tidak masalah, tapi jangan pernah bohong dalam bercanda. Paham ya? Jujur. Naam. Membohongi saudaranya haram. Naam. Seperti itu. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Ini hadis yang kita baca, yang disetorkan besok insyaallah hadisnya ini. Naam. Dan sekaligus ada PR menghafal pantun tadi itu, yang mampu menghafal dihafal. Pantunnya ana ulangi. Illam tajid qawlan sadidan taquluhu fa illam tajid qawlan sadidan taquluhu fasamtuka an ghairis sadidi sadadu
fa illam tajid qaulan sadidan taquluhu fasamtuka an ghairis sadidi sadadu. Nanti yang sudah punya tulisannya, yang lainnya mencontoh. Ini sekedar selingan pantun. Pantun itu kadang-kala kalau antum hafal tuh menghibur gitu loh. Menghibur. Naam, fa illam tajid qaulan sadidan taquluhu fasamtuka an ghairis sadidi sadadu. Artinya apa? Jika kamu tidak menjumpai ucapan yang jujur yang harus kamu ucapkan, maka diammu dari ucapan yang tidak benar itu adalah kebenaran. Paham belum? Nah, fa illam tajid qaulan sadidan taquluhu fasamtuka an ghairis sadidi sadadu. Ucapan siapa tadi? Ucapan siapa tadi? Sebagian dari siapa tadi? Abul Fathi Al-Busti. Abul Fathi Al-Busti. Naam. Takallam wasaddid mastata'ta fa innama kalamuka hayyun was-suqutu jamadu. Fa illam tajid qaulan sadidan taquluhu fasamtuka an ghairis sadidi sadadu. Ayo na'am. Itu yang sudah kami sebutkan. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang ana sampaikan, semoga bisa dipahami dan dimengerti dan semoga bisa dihafalkan. Nah, barakallahu fiik dan mudah dihafal insyaallah taala. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.